Abdurrahman Wahid lahir pada 4 Sya'ban 1359 Hijriah, atau tanggal 7 September tahun 1940 di Denanyar Jombang, Jawa Timur, dari pasangan Wahid Hashim dan Solihah. Ia lahir dengan nama Abdurrahman Adahil, yang berarti sang penakluk. Karena Adahil tidak cukup dikenal, maka diganti dengan Abdurrahman Wahid, dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Gus adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berarti abang atau mas. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara. Gus Dur lahir dari keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa. Kakek dari ayahnya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Sementara kakek dari ibunya, Kiai Haji Bisri Syamsuri. Ia adalah pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas perempuan. Ayah Gus Dur, Kiai Haji Wahid Hashim, adalah tokoh negarawan dari kalangan pesantren. Ia menjadi Menteri Agama tahun 1949. Ibunya, Nyai Hajah Solehah, adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang. Saudaranya adalah Salahuddin Wahid dan Lili Wahid. Ia menikah dengan Sinta Nuriyah dan dikaruniai 4 putri, Alisa, Yeni, Anita, dan Inayah. Gus Dur secara terbuka pernah menyatakan bahwa ia memiliki darah Tionghoa. Ia mengaku keturunan dari Tan Kim Han yang menikah dengan Tan Alok, saudara kandung Raden Patah, Tan Eng Hua, pendiri Kesultanan Demak. Tan Alok dan Tan Eng Hua ini merupakan anak dari Putri Champa, putri Tiongkok yang merupakan selir Raden Brawijaya V. Tan Kim Han sendiri kemudian berdasarkan penelitian seorang peneliti Prancis, Louis Charles Damais, diidentifikasikan sebagai Syekh Abdul Qadir Al-Sini yang makamnya ditemukan di Trowulan. Pada tahun 1944, Gus Dur pindah dari Jombang ke Jakarta, tempat ayahnya terpilih menjadi ketua pertama Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi, sebuah organisasi yang berdiri dengan dukungan tentara Jepang yang saat itu menduduki Indonesia. Setelah Deklarasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945, Gus Dur kembali ke Jombang dan tetap berada di sana selama Perang Kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Pada akhir perang tahun 1949, Gus Dur pindah ke Jakarta, dan ayahnya ditunjuk sebagai Menteri Agama. Gus Dur belajar di Jakarta, masuk ke SD Kris sebelum pindah ke SD Matraman Perwari. Ia juga diajarkan membaca buku non-Muslim, majalah, dan koran oleh ayahnya untuk memperluas pengetahuannya. Gus Dur tetap tinggal di Jakarta dengan keluarganya meskipun ayahnya sudah tidak menjadi Menteri Agama pada tahun 1952. Pada April tahun 1953, ayah Gus Dur meninggal akibat kecelakaan mobil. Tahun 1954, ia masuk ke sekolah menengah pertama, dan pada tahun itu, ia tidak naik kelas. Ibunya lalu mengirim Gus Dur ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikannya dengan mengaji kepada Kiai Haji Ali Maksum di Pondok Pesantren Krapyak dan belajar di SMP. Pada tahun 1957, setelah lulus dari SMP, Gus Dur pindah ke Magelang untuk memulai pendidikan di pesantren Tegalrejo. Pada saat itu kecerdasannya mulai tampak. Ia menyelesaikan pendidikan pesantren dalam waktu 2 tahun, yang seharusnya ditempuh 4 tahun. Pada tahun 1959, Gus Dur pindah ke pesantren Tambak Beras Jombang. Di sana, sambil melanjutkan pendidikannya, ia juga menerima amanah sebagai guru dan dikemudikan hari sebagai kepala sekolah madrasah. Gus Dur juga bekerja sebagai jurnalis majalah, seperti Horizon dan majalah Budaya Jaya. Sementara sekian, semoga bermanfaat.